Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari review paper yang telah kami kerjakan. Review paper yang kami kerjakan yaitu tentang judulnya yaitu Creative Accounting, Determination and Financial Reporting Quality dan The Aggregation of Transparency and Disclosure. Dalam kelompok 6 sendiri, anggotanya terdiri dari saya sendiri, Pradana Yudhistira Ardiansyah, dengan NIM 140228344. Kemudian ada Febritia Ayu Wahyuni dengan NIM 14022228345. Kemudian ada Dona Enaibaho dengan NIM 14022228346. Kemudian yang terakhir anggotanya ada Andre Tulus Yombing dengan NIM 14022228339. Kemudian lanjut ke journal description. Dalam journal description ini terdapat judul, penulis, keyword, dan tahun. Untuk judulnya sendiri yaitu kita ambil Creative Accounting Determination and Financial Reporting Quality, The Integration of Transparency and Disclosure. Kemudian untuk penulisnya yaitu ada Ibital, kemudian ada Azima, kemudian ada Hosam, ada Tarek Hamad, kemudian yang terakhir yaitu Mustafa Ali. Kemudian untuk keywordnya dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada masalah etika, kualitas pengungkapan, pengendalian intern, struktur kepemilikan, karakteristik kualitatif, kemudian asimetri informasi, kemudian bank komersil. Kemudian untuk tahunnya sendiri untuk pembuatan artikel jurnal ini yaitu pada tahun 2022. Kemudian lanjut dalam objek dan tujuan penelitian. Dalam objek dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan akuntansi kreatif dalam penyajian kualitas pelaporan keuangan beserta transparansi pengungkapan di sektor perbankan komersial di Irak. Kemudian untuk masalah sendiri dalam penelitian yang ingin tangani oleh jurnal ini yaitu dalam jurnal ini akuntansi kreatif sendiri mempunyai pengertian adalah suatu praktik mempengaruhi indikator keuangan menggunakan pengetahuan akuntansi tanpa secara eksplisit melanggar kebijakan, aturan, dan hukum akuntansi. Akuntansi kreatif dipraktikkan untuk menunjukkan posisi keuangan seperti yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Nantinya, pemangku kepentingan perusahaan diberitahu tentang apa yang manajemen ingin rasakan. Sehingga praktik ini memungkinkan menimbulkan masalah informasi keuangan dapat dimanipulasi dari bentuknya agar menjadi tepat dan akurat. Sehingga peneliti berfokus pada masalah pertama, yaitu apa pengaruh akuntansi kreatif terhadap kualitas pelaporan keuangan di sektor perbankan dan sejauh mana hubungan transparansi serta pengungkapan kualitas laporan keuangan dengan praktik akuntansi kreatif sendiri. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu dengan masalah yang sudah saya paparkan tadi, untuk tujuannya untuk menguji pengaruh bersama penentu akuntansi kreatif dan transparansi dan pengungkapan kualitas pelaporan keuangan di sektor perbankan komersil di Irak. Kemudian lanjut dalam objek dan tujuan. Kemudian lanjut ke slide berikutnya yaitu motivasi dan latar belakang. Dalam motivasi dan latar belakang yang diambil dalam penelitian ini yaitu dalam jurnal ini karena adanya kelangkaan umum tentang penelitian khusus membahas akuntansi kreatif di Irak dan Timur Tengah, maka bidang akuntansi kreatif belum mendapat banyak perhatian, sehingga peneliti ingin mengetahui ketentuan untuk merumuskan sistem untuk membantu, memantau, dan memeriksa akuntansi kreatif di bank-bank di Irak. Pada jurnal juga disebutkan motivasi lain dari penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa akuntansi kreatif memiliki 4 faktor penentu mendasar. Yang pertama adalah masalah etika, kemudian kualitas pengungkapan, kemudian pengendalian internal, dan struktur kepemilikan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengevaluasi akuntansi kreatif dengan menentukan tingkat kubu akuntansi kreatif khusus untuk pelaporan keuangan di Bank Irak. Kerangka transparansi dan pengungkapan digunakan untuk mengarahkan dan mengatur bisnis. Sebaliknya, akuntansi kreatif menyangkut manipulasi indikator keuangan dari bentuk yang tepat dan akurat ke bentuk lain yang memberikan keuntungan yang tidak semestinya.
bagi beberapa pemangku kepentingan dan mengeksploitasi akuntansi kreatif atau melanggar aturan untuk keuntungan yang tidak semestinya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya yaitu motivasi. Selanjutnya, ada literatur review. Dalam jurnal tersebut tercantum mengenai penelitian sebelumnya. Menurut Kianwe, Horis, dan kawan-kawan tahun 2015 menunjukkan bahwa praktik akuntansi kreatif mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Namun, praktik akuntansi kreatif seringkali dapat menyebabkan kehancuran dalam pengungkapan laporan keuangan yang salah mengenai utang perusahaan. Adapun korelasi positif antara kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal. Menurut Brouwer dan kawan-kawan tahun 2019 menyatakan bahwa pengendalian internal sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengendalian internal dalam laporan keuangan yang efisien mencerminkan komitmen untuk mengungkapkan informasi penting terhadap pemegang saham. Selanjutnya, dapat dilihat juga korelasi antara pelaporan keuangan dan struktur kepemilikan. Menurut Nagata dan Nguyen tahun 2017 menyimpulkan bahwa terdapat korelasi negatif antara akuntansi kreatif dan struktur kepemilikan, karena bisa saja salah satu pimpinan atau pemegang saham memiliki insentif lebih rendah untuk memanipulasi laporan keuangan. Selanjutnya, ada literatur review. Selanjutnya, ada hipotesis dari literatur review. Hipotesis pertama memberikan sedikit pertimbangan untuk masalah etika menghasilkan tingkat kualitas pelaporan keuangan yang rendah. Hipotesis kedua, tingkat kualitas pengungkapan yang rendah menunjukkan tingkat kualitas pelaporan keuangan yang rendah. Hipotesis ketiga, tingkat pengendalian internal yang rendah menunjukkan tingkat kualitas pelaporan keuangan yang rendah. Hipotesis keempat, tingkat struktur kepemilikan yang rendah menunjukkan tingkat kualitas pelaporan keuangan yang rendah. Selanjutnya ada pengembangan teori. Pengembangan teori yang digunakan adalah transparansi dan pengungkapan informasi yang dianggap sebagai elemen signifikan. Dari transparansi dan pengungkapan, manajer perusahaan cenderung tidak terlibat dalam praktik akuntansi kreatif yang tidak menawarkan keuntungan pribadi apapun. Transparansi dianggap sebagai faktor penting yang membuat organisasi lebih menarik bagi investor. Tingkat transparansi tergantung pada kemampuan dan kemauan manajemen untuk memberikan informasi khusus kepada pelaku pasar. Konflik kepentingan yang dicatat antara pemegang saham besar dan kecil merupakan masalah transparansi dan pengungkapan utama. Dinyatakan juga dalam teori keagenan yang menyatakan bahwa potensi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan lebih menonjol di negara-negara yang memiliki struktur kepemilikan yang besar. Oleh karena itu, organisasi dengan struktur kepemilikan yang lebih besar menawarkan lebih banyak informasi kepada pemegang saham. Selanjutnya ada pengembangan teori. Selanjutnya, ada hipotesis dari pengembangan teori. Hipotesis pertama, transparansi dan pengungkapan positif memoderasi hubungan antara masalah etika dan kualitas pelaporan keuangan. Hipotesis kedua, transparansi dan pengungkapan secara positif memoderasi hubungan antara kualitas pengungkapan dan kualitas pelaporan keuangan. Hipotesis ketiga, transparansi dan pengungkapan secara positif memoderasi hubungan antara pengendalian internal dan kualitas pelaporan. Hipotesis keempat, transparansi dan pengungkapan secara positif memoderasi hubungan antara struktur kepemilikan dan struktur pelaporan keuangan. Selanjutnya, ada hipotesis dari Selanjutnya ada metode yang digunakan. Untuk pengujian sampel pada kasus ini, peneliti ingin mengetahui kemungkinan masalah yang terjadi dalam aspek akuntansi kreatif dengan menggunakan metode survei dan pemberian kuesioner secara langsung. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Untuk yang pertama yaitu ada populasi studi. Populasi studi adalah metode yang melibatkan kelompok yang dipertimbangkan untuk studi atau alasan statistik yang tidak terbatas pada populasi manusia saja, tapi bisa berupa wujud lain seperti hewan, benda, dan lain-lain. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menetapkan sampel pada objek yang diselidiki, yaitu populasi 7.000 karyawan dari bank komersial.
Dikarenakan dalam penelitian kuantitatif tidak diperlukan estimasi tambahan untuk mengidentifikasi ukuran sampel, sehingga hanya 364 peserta yang diperlukan dalam menyelidiki kasus ini, dan 500 kuesioner yang dibagikan pada karyawan bank-bank yang telah ditentukan. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi akurat terkait kualitas pelaporan keuangan, akuntansi kreatif, dan moderator. Untuk yang pertama yaitu ada populasi studi. Kemudian ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dapat meneliti jumpai di lapangan. Berdasarkan sampel kasus tersebut, metode penelitian ini paling cocok dengan populasi. Untuk sampel kasus kali ini, objek yang diteliti yaitu akuntan bank yang bekerja di bank umum. Karena akuntan yang paling banyak berinteraksi dengan bank komersial dan memiliki pemahaman yang kuat tentang dukungan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk penciptaan nilai. Kemudian ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel bertujuan untuk membantu. Lalu ada prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data sendiri merupakan proses di mana pengumpulan data secara sistematis dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah untuk dianalisis. Pada sampel kasus ini, pengumpulan data dilakukan di cabang bank yang tersebar di berbagai wilayah di Irak. Sebelum prosedur dilakukan, beberapa bank memerlukan izin dari pihak berwenang melalui persetujuan langsung atau melalui email atau memberitahu data yang dimiliki bank. Setelah diberikan izin, responden akan diberikan pertanyaan mengenai survei dan akan dibantu jika tidak mengerti konteks yang ditanyakan oleh peneliti. Setelah itu, responden harus menyerahkan tanggapan secara langsung untuk meningkatkan tingkat tanggapan. Pengumpulan data diakhiri dengan peneliti memiliki 392 tanggapan. Lalu untuk yang terakhir yaitu tingkat respon. Setelah melewati beberapa metode, kemudian dari 500 kuesioner yang dibagikan kepada karyawan masing-masing bank komersial, 392 kuesioner dikembalikan ke peneliti, 28 kuesioner dikeluarkan karena terdapat jawaban yang tidak lengkap atau data yang hilang. Dengan demikian, 304 tanggapan digunakan untuk analisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan analisis. Ada 2 tahap utama untuk analisis data. Tahap pertama dilakukan dengan menggunakan SPSS untuk memberikan informasi tentang distribusi data, tingkat respons, multikolinialitas, dan pengkodean. Ini diikuti dengan penyaringan data untuk memastikan tidak ada data yang hilang atau outlier. Fase kedua melibatkan model persamaan struktural atau SEM yang meliputi pengujian hipotesis penelitian. Baik, di sini saya akan. Selanjutnya, temuan penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat dampak determinan akuntansi kreatif terkait dengan aspek transparansi dan pengungkapan. Dan hasilnya menyajikan bukti bersamaan fleksibilitas determinan akuntansi kreatif dengan implikasi untuk transparansi dan pengungkapan dan kualitas pelaporan keuangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat dampak penentu akuntansi kreatif terkait dengan aspek transparansi dan pengungkapan. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, penelitian ini dibuat untuk merekonseptualisasikan dan mereformasi situasi saat ini di sektor keuangan, khususnya di Bank Dunia Ketiga. Studi difokuskan pada sektor perbankan komersial yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional suatu negara. Dengan demikian, sangat penting untuk menyelidiki sektor ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya yang disoroti oleh penelitian ini mengenai praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang kreatif. Studi sebelumnya menunjukkan kemampuan untuk memasukkan beberapa praktik penipuan dalam akuntansi kreatif yang secara langsung berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Untuk kesimpulannya, Sekian presentasi dari kami tentang judul akuntansi kreatif di perbankan yang ada di Irak. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami tentang